Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section Bebas Belajar Bareng Pedias. Dan kali ini insya Allah kita bakal bahas materi mikro lagi. Tapi seperti biasa sebelum lanjut Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe dan juga di-share video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman kalian, ke grup belajar kalian, biar Kanidia bisa terus semangat nguploadin video yang harapannya bisa bermanfaat buat kita semua. Oke Pedias, jadi kemarin kita udah banyak menyinggung tentang laba maksimum, perhitungan laba dan seterusnya. Dan kali ini kita mau praktek langsung nih, menghitung kondisi-kondisi saat kita bisa sebut kita lagi laba, rugi, ataupun break even point. Nah langsung aja kita, misalnya kan dia udah punya data nih, TC dan TR masing-masing seperti apa. Nah misalnya TC kita itu fungsinya adalah 20.000 tambah 100K. Oke, nah terus kita misalnya dikasih tahu TR kita adalah 200K. Nah, ini kalau mulai sebelum kita nanya dulu nih tentang berapa sih laba dan rugi kita, kan dia mau uji kalian lagi apakah udah matang di konsep biaya dan konsep penerimaan. Kalau kan dia nanya FC kita berapa ya? Fixed cost kita, biaya tetap kita berapa? Ya, jawabannya adalah 20.000. Kenapa bisa seperti itu? Kalian wajib nonton video kandidat tentang konsep biaya. Insya Allah udah lumayan lengkap. Nanti kandidat simpan di bawah. Dan juga konsep penerimaan udah lengkap. Jadi kandidat nggak bakal ngulang-ngulang lagi, biar kita nggak terlalu banyak berputar-putar. Jadi pahami konsep biar kalian paham, dan insya Allah kandidat udah buat video-video yang memang lebih banyak membahas tentang konsep. Nah, FC atau biaya tetap kita 20.000, kalau biaya variabel kita berapa nih? Iya, biaya variabel kita pastinya ketahuan nilainya sebesar yang ada Q-nya 100K. Kok nggak ketahuan sih Kak nilai mutlaknya berapa dalam rupiah? Ya kan biaya variabel itu bergantung banget sama Q yang kita produksi. Kalau misalnya Q-nya 10, berarti kita bisa bilang variable cost-nya cuma 1.000. Tapi kalau 200, ya udah pasti 200 kali 100 itu 20.000. Beda nilai Q, maka pasti akan beda variable cost yang kita miliki. Oke, last one. Kan dia pengen nanya lagi, kalau harga yang ditetapkan sama si produsen ini berapa sih kira-kira? Ya, kalian pasti bakal bilang yang udah paham nilainya adalah 200. Sekali lagi, kalian bakal paham ini kalau udah nonton series Kanidia tentang teori biaya dan teori penerimaan. Nah, langsung aja. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini dan kita ditanyain berapa sih yang harus kita produksi saat kita BEP dan berapa yang harus kita produksi kalau kita pengen merasakan laba dan seterusnya. Nah, ada dua cara dan Kanidia bakal bahasin ke kalian. Kita bisa ngenotisnya mulai dari misalnya pendekatan kurva. Ya, jadi kurvanya kita bakal gambar dulu. By the way, Kanidia udah pernah bilang di ekonomi TC itu bisa ada dua versi. Versi yang simple yang pangkat 1 dan versi yang the real ya. Kalau lebih lebih mendekati kenyataan sebenarnya yang satu itu yang pangkat 3. Nanti kan dia bakal buatin video lagi terpisah gimana model kurva TC yang satunya. Nah, TR juga sama, juga ada dua konsep, ada yang pangkat 1 dan kebetulan di soal kita ini semua yang pangkat 1, berarti yang the simplest one, soal yang paling mudah. Oke, kita mulai aja. Kita bakal gambar TR dan TC di satu bidang yang sama. Nah, di sini udah jadi kekuasaan TR sekaligus TC ya. While yang di sini adalah jumlah barang yang kita produksi. Nah, kalau kita udah pelajari, kalau kalian ingat kemarin kan dia sebut TR selalu dimulai dari titik 0,0. Makanya gambar TR itu akan seperti ini saja, karena kita di informasi soalnya itu cuma yang Q-nya pangkat 1. Kalau Q-nya pangkat 1 berarti persamaannya linear dan lurus, dan nanti hasil TR-nya seperti ini. Sangat simple. Ini bisa dibilang lumayan sering kita dapatkan di soal-soal, tapi sebenarnya TR juga masih ada satu kemungkinan model kurva lagi ya. Itu bakal kan dia buatin terpisah. Nah, kalau TC-nya kebetulan juga TC-nya ini pangkat 1, Q-nya berarti dia bakal linear. Tapi TC udah kita sepakati kemarin gak bakal dimulai dari titik 0,0, tapi dia akan dimulai dari titik ini. Ini yang kita sebut sebagai TC. Angka yang di sini tuh berapa Kak? Ya kalau kalian udah paham konsepnya, kalian bakal bilang, oh itu nilai FCK. Kayak gitu ya. Jadi tidak dimulai dari titik 0,0, tapi dimulai dari titik terendah alias titik fixed cost, biaya tetap.
Nah, dari kondisi ini sebenarnya di gambar itu udah tergambar 3 kemungkinan sekaligus. Apa aja? Ya, kita mulai dari kita kalau misalnya lagi laba, lalu kita kalau misalnya lagi rugi, dan kalau kita lagi BEP. Kan dia coba tanyain lagi, apa syarat kalau kita bilang kita laba? Iya, kalau TR lebih gede daripada TC, while rugi itu kebalikannya. Kalau TR lebih kecil dari TC, dan yang terakhir kalau BP nilai mereka sama. Nah, bisa nggak sih Kak kita menentukan kondisi lebih besar lebih kecil kalau lihat kurva? Ya bisa, pakai logika sederhana aja, insya Allah bakal mudah kok dipahami. Nah, misalnya kalau kayak Ani dia buatin titik yang mainstream dulu nih, ini ada titik perpotongan. Siapa yang saling berpotongan? Ya udah jelas pasti si TR dan si TC. Dan ternyata kalau di matematika, kalau ada dua berpotongan, dua kurva yang berpotongan, nilai mereka pasti sama. Apa artinya? Di titik ini TR itu nilainya sama dengan TC. Berarti kalau kita tarik ke bawah nih, di sini sebesar anggaplah Q2 ya. Di Q2 itu TR itu sama dengan TC. Berarti kita lagi mengalami apa di saat itu? Iya, kita bakal bilang, oh saat itu kita lagi BEP Kak. Nah, BEP itu kan banyak istilah lainnya ya. Nah, konsep BEP juga udah kan dia buat videonya, nanti kalian boleh tonton. Tapi Kanida juga insya Allah bakal buatin cara cepat menghitung kuis saat kita BEP. Cara cepat baru boleh, tapi ya cara cepat baru boleh kalau kalian udah paham konsep. Jadi jangan coba-coba memahami cara cepat kalau konsepnya nggak mantap, karena bakal bikin pusing sendiri. Oke, nah selanjutnya habis dari sini nih kita juga bisa melihat ada dua kondisi lain di sini dan di sini, alias sebelum Q2 dan setelah Q2. Nah sebelum Q2 kalian perhatiin deh, jadi Kanidia tandai itu dari sini sampai sini. Ya kan, sebelum Q2 itu polanya sama, yang hijau selalu berada di bawah yang merah. Nah yang hijau itu adalah kurva TC ternyata. Berarti di daerah ini TC lebih gede daripada TR. Nah sesuai dengan rumus yang udah kita sepakati, itu berarti kita lagi merasakan iya rugi. Oke, jadi kalau ada yang nanya, coba deh kalian gambarin berapa rugi kita di soal ini. Nah, kalian bisa bilang, oh daerah rugi itu bisa ada di sekitaran segitiga ini nih. Segitiga sampai ke ujung banget sebelum mereka saling berpotongan. Jadi intinya semakin mendekati BEP, nilai rugi kita semakin kecil tapi tetap rugi. Oke. Nah, haruskah kita berproduksi sebelum Q2? Jawabannya enggak, sangat tidak tepat karena kita malah rugi. Kalau begitu QD aja Kak, jangan Q2 itu kondisinya BEP. Kalau dalam bahasa paling sederhana kita nggak untung dan juga nggak rugi. Ya mungkin kita yang istilahnya cuma jualan karena ingin mengisi waktu luang, mungkin nggak bakalan sedih-sedih amat ya. Tapi kalau yang emang the real ngambis pengen jualan karena misalnya pengen beli apa gitu ya, itu bakal sedih, kok BEP sih. Nah harusnya kita berproduksi saat kita nggak BEP dan nggak rugi, apa namanya, iya laba. Dan laba bisa kita lihat dari daerah sini nih, habis dari sini ke sana. Kenapa? Kalian bisa lihat setelah mereka berpotongan ternyata malah TR yang berada di atas TC. Dan kalau TR lebih besar daripada TC, iya nilai mereka itu disebut sebagai laba. Jadi kalau ada yang nanya daerah mana laba itu, ya daerah segitiga yang ini. Bukan segitiga sih karena ini kan gak ada ininya ya. Pokoknya selisih antara TR dan TC. Kayak gitu ya. Nah selanjutnya mungkin ada pertanyaannya, apa sih Kak? Biasanya yang ditanyain itu apa aja nih kemungkinannya? Ada banyak kemungkinan, tapi kita coba dari kemungkinan yang paling mudah dulu. Biasanya yang ditanyain di soal ini, misalnya, berapa sih nilai Q2 alias Q yang harus kita produksi saat BEP? Ya jawabannya sederhana. Kita coba langsung cari aja deh biar kalian paham. Jadi syarat BEP tadi apa? Iya, TR-nya mesti lebih gede daripada TC. Ayo TR kita berapa? Iya, 200 Q sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Udah kita sisa, kalau udah seperti ini diapain? Ya digabungkan yang satu kampung. 200 Ki ternyata sekampung dengan 100 Ki. Kalau kita seberangin buat ke arus yang ke sebelah, ini jadi 200 min 100, dapatnya iya 100 Ki. Lalu sama dengan 20.000. Habis itu bisa nggak kita tahu nilai Ki-nya? Iya, Q-nya udah pastilah 200.000 sisa kita bagi dengan 100.000. Dapatnya adalah 200. Dan kalau berdasarkan gambar ini adalah Q2. Jadi kesimpulannya apa?
Kalau kita mau merasakan BEP alias istilahnya sih balik modal ya, cukup produksi 200. Nah, kalau rugi itu produksinya gimana tuh? Iya, di bawah 200. Terserah angkanya berapa, yang penting kalau angkanya nggak sampai 200, ya itu kita masih akan merasakan rugi. While kalau laba ya udah pasti kalau kita memproduksi di atas 200. Sekali lagi juga angkanya terserah, yang penting angkanya di atas 200. Dimulai dari 201 juga udah termasuk kita laba. Nah, kalau misalnya kalian mau cari tahu contoh labanya berapa, Kak? Nah, kan dia coba buatin aja, misalnya kita sebut key-nya adalah 250. Ini udah pasti laba kan, karena berada di atas 200. Tapi labanya sebesar berapa, Kak? Nah, misalnya 250 itu ada di sinilah, kita coba ya. Kita tarik garis ke atas. Labanya itu di mana, Kak? Kalau kalian hitung berdasarkan pendekatan kurva, nilai laba itu pas segini selisihnya. Ini adalah nilai laba. Ya awalnya kalau dari sini labanya masih kecil ya. Nah, sekarang berapa nilai labanya? Ya kalau Q-nya sama dengan 250, kita bisa cari laba dengan cara apa? Iya, laba itu kan kalau yang rumus yang Kanide udah sebut kemarin, bisa kalian dapat dengan cara TR kurang TC. Nah, TR kita berapa nih? Ya, TR kita kan rumusnya adalah 200 kali Q. Q kita berapa? 250. Jadi, bentar. TR-nya kita cari dulu ya. 200 kali Q. 200 kita kali dengan 250. Dapat berapa? Iya, jawabannya 50 ribu. Nah, selanjutnya kalau pengen nyari TC-nya gimana, Kak? Ya TC-nya juga sederhana. Kita pakai rumus yang di atas, yang basic, tapi ganti semua Q menjadi 250 karena itu yang pengen kita cari angkanya. Ini dapatnya berapa nih? 20.000. 100 tambah ini 100 kali 250, 25.000. Itu jadinya 45.000. Oke, udah dapat TR, udah dapat TC. Nah, sekarang berarti kita bisa tentukan dong nilai laba kita saat Q sama dengan 250. Ingat, hanya saat Q sama dengan 250. Kalau enggak ya beda lagi angkanya. Labanya berapa? 50.000 kita kurang 45.000. Dapat berapa? Iya, cuma 5.000 aja. Kelihatannya sedikit, tapi ini bisa jadi kalau kita ngomong 5.000 US dollar, angkanya fantastis dong, luar biasa lah. Kalau buat beli coki-coki kan dia mah bahagia banget. Oke, itu aja penjelasan untuk cara menghitung laba, rugi, dan BP by curve, tentukan dari kurva. Nanti kan dia bakal buat series lagi tentang bagaimana sih model kurva TR dan TC yang lain. Karena kan dia sebut ada 2 kemungkinan yang bisa muncul, dan gimana lagi cara kita ngenotis mereka kalau kita laba dan rugi ataupun BP. Jadi stay tune, selalu pastikan kalian udah nyalain tombol loncengnya biar kalau misalnya kan ini dia ada video baru kan kalian bisa dapat update terbaru. Kan dia mungkin belakangan ini bakal sering-sering uploadnya malam aja biar kalian udah nggak ada aktivitas lain, udah siap-siap makin belajar malam ya supaya makin semangat. Nah, dan tetap support dia dengan cara di subscribe dan share ke semua grup belajar kamu ya. Oke, itu aja kali PDS. Sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanida yang lain. Assalamualaikum.